Halo anak-anak, jumpa lagi dalam video pembelajaran hari ini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang indahnya kebersamaan pada buku tema 1, kebersamaan dalam keberagaman, subtema 2, pembelajaran 2. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui dan menyadari pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Nah, yang kedua, siswa dapat mengetahui formasi dan iringan dalam tarian. Nah, kalian pasti sudah belajar di pembelajaran sebelumnya. Kita sudah belajar keberagaman. Nah, di dalam keberagaman itu ada banyak hal yang ada di dalam keberagaman di negara kita Indonesia. Nah, kita juga perlu adanya kerjasama di dalam keberagaman itu agar adanya kebersamaan. Sehingga kita mampu untuk menjaga keberagaman itu dengan kerjasama dalam kebersamaan. Nah, kerjasama itu banyak hal yang bisa kita lakukan dengan teman-teman kita atau dengan orang tua, dengan orang lain yang ada di sekitar kita dalam kegiatan-kegiatan yang melebihi dari satu orang. Ada banyak lagi kerjasama yang bisa kita lakukan. Misalnya kita membantu guru-guru atau kita membantu teman-teman di sekolah membersihkan lingkungan sekolah ketika ada kerja bakti sosial. Nah, di situ kita terdapat berbagai macam keberagaman dari suku, agama, budaya, ras, tetapi kita bersatu, kita satu dalam keberagaman itu dan saling bekerja sama. Nah, itu salah satu contoh kita pentingnya kerjasama dalam keberagaman tersebut. Karena kerjasama dalam keberagaman itu dapat menyatukan kita bersama. Secara khusus di negara kita Indonesia ini karena kita merupakan satu bangsa. Nah, banyak bentuk perilaku yang bisa kita lakukan untuk menjunjung tinggi rasa kerjasama dalam keberagaman tersebut. Nah, kita lihat beberapa bentuk kerjasama dan perilaku yang bisa kita lakukan di dalam kerjasama tersebut. Kita lihat di layar berikut ini. Bentuk upaya menjalin kerjasama dalam keberagaman sebagai berikut. Nah, yang pertama, meningkatkan rasa persaudaraan dengan berbagai suku bangsa di Indonesia. 2. Membiasakan gotong royong bersama warga lingkungan. 3. Mengembangkan perasaan senasib, sepenanggungan, sebangsa dan sehati sebagai warga negara Indonesia. Nah, anak-anak, itu tadi bentuk upaya untuk menjalin kerjasama di dalam keberagaman. Nah, kerjasama di dalam keberagaman itu bisa kita lakukan di berbagai kegiatan. Ada di kegiatan sekolah, ada kegiatan di lingkungan di rumah kita, atau kegiatan di lingkungan rumah tetangga kita, atau kegiatan di lingkungan masyarakat. Nah, mari kita lihat beberapa kegiatan kerjasama di lingkungan sekolah, di lingkungan kita, dan juga di lingkungan masyarakat berikut ini. Yang pertama, contoh beberapa kegiatan kerjasama di lingkungan rumah. Nah, A. Membersihkan rumah bersama anggota keluarga. B. Membantu ibu menjaga adik pada saat ibu memasak. C. Membantu ibu menghidangkan makanan di ruang makan. Lalu beberapa contoh kegiatan kerjasama dalam lingkungan sekolah. A. Melaksanakan tugas piket bersama-sama. B. Berdiskusi mengerjakan tugas kelompok. C. Bekerja sama menyiapkan dan mengembalikan peralatan olahraga. Berikut beberapa contoh kegiatan kerjasama di lingkungan masyarakat. Yang A. Melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan desa. B. Membersihkan selokan bersama warga sekitar. C. Melaksanakan tugas ronda malam secara kelompok. D. Menolong orang lain yang membutuhkan. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa contoh kerjasama yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan juga di lingkungan masyarakat. Kerjasama itu juga bisa kita lakukan dalam berbagai kegiatan lainnya. Salah satu contohnya mungkin di sekolah kalian pernah melihat lomba tarian atau kegiatan seni dalam bentuk menampilkan tarian. Nah,
kita bisa lihat di dalam gerak tari itu terdapat kesamaan dan keindahan. Nah, di dalam gerak tari itu pasti ada kerjasama. Ada kerjasama di dalam tarian itu sehingga menghasilkan sebuah tarian yang memiliki gerak yang indah dan sesuai, berirama sesuai musiknya. Nah, tarian itu memiliki formasi masing-masing. Dalam tarian itu kita melihat ada banyak formasi dan pola untuk bisa menciptakan sebuah tarian yang bagus. Nah, kita bisa lihat beberapa pola atau formasi tarian berikut ini. Perhatikan contoh formasi atau pola tari bungong jeumpa berikut ini. Nah, gerakan 1 itu bentuk formasi tariannya lurus. Jadi para penarinya berdiri berjejer lurus. Nah, yang kedua, gerak formasi yang kedua itu membentuk huruf pi. Jadi para penarinya berbaris membentuk huruf pi. Nah, gerak formasi tari yang ketiga itu membentuk huruf O. Nah, jadi para penarinya membentuk huruf O, berjejer membentuk huruf O. Nah, yang keempat, gerak formasi yang keempat hampir membentuk huruf S. Jadi penarinya membentuk formasi seperti huruf S. Nah, dalam tarian juga kita perlu adanya iringan. Nah, iringan dalam tarian itu biasanya kita menggunakan alat musik. Kalau kita lihat di tarian yang tradisional, kita biasa menggunakan alat-alat musik tradisional juga, seperti gong, kelenong, kemudian banyak lagi alat musik tradisional lainnya. Kalau pada tarian modern, kita sering melihat mereka menggunakan iringan musik dengan musik modern. Bisa saja menggunakan piano atau keyboard, bisa menggunakan gitar dan alat musik modern lainnya. Nah, anak-anak, sekian penjelasan materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran berikutnya.